Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 dan video ini adalah video dokumentasi perjalanan kami saat mengunjungi UMKM Rumah Mede. Sesampainya di Rumah Mede, kami langsung melakukan wawancara dengan owner atau pemilik Rumah Mede, yaitu Ibu Zurina Aini, seputar data-data yang diperlukan untuk membuat analisis kelayakan finansial dari usaha Rumah Mede. Ini adalah saat kami diperbolehkan masuk ke dalam tempat produksi Rumah Mede yang sekaligus merupakan tempat penyimpanan kacang-kacang mede yang masih mentah atau belum diolah. Berikut adalah perhitungan analisis kelayakan finansial untuk UMKM Rumah Mede. Objek usaha yang akan kami analisis kelayakan finansialnya adalah UMKM Rumah Mede. UMKM Rumah Mede merupakan UMKM yang bergerak di bidang usaha makanan yang bertempat di Depok, Jawa Barat. Rumah Mede yang didirikan oleh Ibu Zurina Aini ini sudah berdiri sejak tahun 2015. Dan setiap kali produksi jumlah karyawan yang dipekerjakan ada sebanyak 9 orang. Biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Mede untuk investasi alat-alat produksi sebesar Rp88.350.000 dengan nilai sisa Rp16.140.000. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Seperti yang terlihat di layar, terdapat 9 macam bahan baku yang digunakan pada proses produksi dengan total biaya Rp7.182.300. Dan pada proses pengemasan terdapat 2 item dengan total biaya Rp180.940. Sehingga total biaya tidak tetap atau variable cost-nya sebanyak Rp7.363.240 dan total biaya tidak tetap 1 bulan sebanyak Rp220.897.200. Kemudian ada biaya tetap per bulan. Pada biaya tetap per bulan terdapat 4 kebutuhan dengan total harga sebesar Rp20.250.045. Dalam satu hari, produk kacang mede dapat memproduksi sebanyak 166 kemasan. Maka, dalam satu bulan sebanyak 4.980 kemasan. Pada tahap ini, kami mencari biaya produksi per kemasan dengan menghitung biaya tidak tetap selama 1 bulan ditambah biaya tetap 1 bulan dibagi jumlah produk. Sehingga didapatkan harga sebesar Rp48.500 per kemasan. Kemudian, kami mengambil keuntungan sebesar 15% dan didapatkan harga jual sebesar Rp55.800 per kemasan kacang mede. Selanjutnya, penentuan MAR atau Minimum Attractive Return, yaitu suatu tingkat bunga yang digunakan untuk acuan dalam pengambilan keputusan pada suatu proyek. MAR yang kami gunakan sama dengan bunga bank, yaitu sebesar 10%. Lalu, perhitungan depresiasi. Depresiasi adalah suatu keadaan di mana ketika menginvestasikan suatu alat tersebut mengalami penurunan nilai sehingga seiring berjalannya waktu nilainya tidak akan sama seperti nilai beli. Alat-alat produksi di Rumah Mede yang mengalami depresiasi yaitu ada oven, kompor, spinner minyak, dan juga timbangan digital. Untuk oven mengalami depresiasi sebesar Rp5.100.000 per tahunnya dengan masa pakai 7 tahun, sehingga jika pada tahun ke-7 dijual kembali, oven ini akan bernilai Rp15.300. Lalu, untuk kompor mengalami depresiasi sebesar Rp187.857,14 setiap tahunnya dengan masa pemakaian 7 tahun sehingga pada tahun ke-7 akan memiliki nilai jual sebesar Rp150.000. Spinner minyak mengalami depresiasi sebesar Rp308.571 dengan masa pemakaian 7 tahun, sehingga pada tahun ke-7 nilai jualnya sebesar Rp240.003.
Yang terakhir, ada timbangan digital mengalami depresiasi sebesar Rp578.571,43 setiap tahunnya. Hingga tahun ke-7 memiliki nilai jual sebesar Rp84.300.000 untuk 9 unitnya. Analisis kelayakan finansial selanjutnya adalah metode penilaian investasi Net Present Value atau NPV. NPV merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghitung nilai present yang berguna untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut layak untuk diteruskan atau tidak. Berikut merupakan total biaya untuk dilakukannya perhitungan. Pada tahun 0 terdapat pengeluaran sebesar Rp88.350.000. Kemudian, pada tahun ke-1 sampai tahun ke-7 memiliki pendapatan sebesar Rp53.690.130. Dilihat dari hasil perhitungan Net Present Value atau NPV, didapatkan nilai NPV lebih besar dari 0, maka usaha ini layak untuk dikembangkan. Selanjutnya ada perhitungan BEP atau Break Even Point yang merupakan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Perhitungan BEP dikondisikan dengan investasi direncanakan selama 7 tahun dan memposisikan annual cost sama dengan annual revenue. Dicari nilai X atau jumlah produk kacang mede yang terjual per kemasannya. Setelah perhitungan, didapat nilai X sejumlah 2.486 kemasan, yang berarti pada saat terjualnya 2.486 kemasan produk kacang mede ini adalah titik di mana tidak terjadinya rugi maupun untung bagi UMKM Rumah Mede. Selanjutnya adalah perhitungan PBP atau payback period. Metode analisis payback period dilakukan untuk mengembalikan modal investasi yang dihitung dari aliran kas bersih. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai payback period lebih kecil atau sama dibandingkan umur investasi usaha. Analisis payback period yang dilakukan pada UMKM Rumah Mede didapatkan PBP sebesar 1,6 tahun atau setara dengan 1 tahun 7 bulan, yang artinya modal investasi akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun 7 bulan. Selanjutnya IRR. IRR adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi dan dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat suku bunga suatu investasi. IRR memiliki fungsi untuk mengukur suatu aset, apakah aset tersebut akan mengalami peningkatan atau tidak. Untuk analisis kelayakan pada UMKM Rumah Mede, perhitungan IRR diperlukan dari nilai NPV di mana pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan 0. Pada pendapatan terdapat pendapatan bersih dan nilai sisa, dan untuk pengeluaran yaitu modal pertama merintis usaha tersebut. Untuk menghitung IRR dibutuhkan nilai NPV negatif dan positif. Berikut adalah perhitungan NPV dengan nilai suku bunga 50% yang dapat dilihat pada slide, dan setelah dihitung dengan nilai suku bunga tersebut didapati sebesar Rp13.692.705. Selanjutnya dihitung dengan nilai suku bunga 60% yang dapat dilihat pada slide, dan didapati atau diperoleh nilai NPV-nya negatif Rp1.575.319. Setelah diperoleh nilai NPV positif dan negatif, selanjutnya masuk ke perhitungan interpolasi yang diketahui I1 sama dengan 50%, I2 dicari, I3 sama dengan 60%, Y1 sama dengan Rp13.692.705, Y2 0, dan Y3 sama dengan negatif Rp1.575.319. Dengan rumus I2 sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi Y3 dikurang Y1 dikali I3 dikurang I1 ditambah I1. Dan setelah dihitung yang dapat dilihat pada slide, diperoleh hasil interpolasinya yaitu 0,5897 sama dengan 58,97%. Sekian penjelasan analisis kelayakan finansial dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.